Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kani Arsita dengan NPM 60212121030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi bisnis. Pertama-tama, kita mulai dengan apa itu psikologi bisnis. Jadi, psikologi bisnis merupakan ilmu yang menggabungkan antara perilaku, mental, serta kognisi manusia dengan kegiatan bisnis. Ilmu ini akan mempelajari bagaimana cara sebuah organisasi dapat meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan dengan individu. Ilmu ini juga mencakup berbagai aspek seperti bagaimana individu berinteraksi di lingkungan kerja, bagaimana motivasi kepemimpinan akan mempengaruhi kinerja karyawan, dan bagaimana pengambilan keputusan dalam bisnis itu bisa dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis yang ada di dalam diri manusia. Kemudian, di dalam psikologi bisnis sendiri terdapat sebuah kerangka kerja yang terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama itu ada strategic direction capital. Strategic direction capital sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada filosofi dan juga value. Filosofi dan juga value ini berkaitan dengan sebenarnya apa makna dan juga nilai yang disepakati bersama dalam sebuah perusahaan. Sehingga dasar tersebut dapat membantu perusahaan untuk membentuk visi serta misi atau tujuan dalam jangka panjang dan juga kegiatan apa yang akan dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, dasar-dasar tersebut juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk membuat target atau tujuan spesifik yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki target di dalam 1 bulan untuk mencapai tingkat penjualan sebesar 80%. Dan yang terakhir itu ada strategic intent. Bagaimana sebuah perusahaan membuat sebuah strategi yang memperhatikan lingkungan internal dan juga eksternalnya. Yang kedua ada organizational capital. Ini terdiri dari model-model yang dimiliki oleh organisasi seperti leadership and management, yang kedua ada organizational culture, yang ketiga ada infrastructure and management technology, yang keempat ada knowledge and informational management. Leadership and management, di mana sebuah gaya kepemimpinan itu akan mempengaruhi organisasi itu sendiri, khususnya pada kinerja karyawan. Kemudian bagaimana budaya yang diterapkan dalam organisasi juga bisa menjadi sebuah model perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian bagaimana infrastruktur dan juga manajemen teknologi yang baik juga dapat mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sustain. Yang ketiga, ada human capital atau bisa dikatakan sebagai modal yang ada di dalam diri individu, di mana terdiri dari yang pertama, individual competence atau kompetensi individu, kemampuan yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Yang kedua, ada teamship competence, di mana dalam menjalankan bisnis tidak hanya dengan diri sendiri, namun pasti berinteraksi. Jadi, teamship competence ini sangat amat diperlukan dalam membantu individu bekerja sama di dalam tim. Yang ketiga ada organizational competence terkait dengan kinerja organisasi, dan yang terakhir ada social and environmental competence. Kemudian ketiga framework ini akan membantu perusahaan untuk menghasilkan bisnis yang sustain, artinya berkelanjutan dalam jangka panjang dengan cara melalui ketiga konsep tersebut dapat meningkatkan produktivitas karyawan sehingga perusahaan tidak hanya mencapai hasil dari bisnis, namun juga bisa meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Kemudian selanjutnya, ada ilmu yang menyusun psikologi bisnis. Jadi dalam pengembangan ilmunya, psikologi bisnis itu
tersusun dari yang pertama psikologi industri dan organisasi. Seperti yang kita tahu, ilmu ini mempelajari perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Di tempat kerja, di mana ilmu ini membantu untuk mengembangkan serta mengevaluasi dan juga bisa memprediksi kinerja individu. Yang kedua ada ilmu ekonomi, karena bisnis sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada manajemen bisnis. Ilmu ini berfungsi sebagai kegiatan perencanaan, pengerjaan, serta mengawasi kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat dilaksanakan lebih terarah. Yang keempat, ada HR Management, di mana ilmu ini membantu untuk menghubungkan fungsi manajemen SDM dengan tujuan organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja, visi, dan juga misi perusahaan. Selanjutnya, di dalam psikologi bisnis terdapat sebuah konsep yang dinamakan dengan psikologi positif. Jadi, apa itu sebenarnya psikologi positif? Merupakan ilmu yang berusaha mengubah mindset individu yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi, positif ini hanya fokus kepada kekuatan-kekuatan yang dimiliki individu dalam membantu mereka untuk mengembangkan dirinya dibandingkan dengan kekurangan yang mereka miliki. Kemudian di dalam psikologi positif ini terdapat grade dan juga psikologi kapital. Grade sendiri merupakan bagaimana individu bisa mencapai tujuannya dengan menghadapi tantangan yang ada, dengan mengatasi hambatan yang ada. Kemudian, psikologi kapital sendiri berarti sebuah konsep dalam psikologi yang mengembangkan kemampuan psikologis individu yang positif, yang menekankan kepada kepercayaan, harapan, optimisme, dan juga ketahanan yang ada di dalam individu, sehingga individu bisa merasa bahagia dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, di dalam psikologi positif juga terdapat adversity quotient, di mana ini merupakan sebuah kemampuan atau kecerdasan individu dalam mengalami kesulitan, di mana ketika ada hambatan, ia akan melihat itu sebagai sebuah peluang, sehingga individu dengan adversity quotient yang tinggi pasti akan memiliki grit yang tinggi. Selanjutnya, di dalam psikologi bisnis juga terdapat organizational commitment, di mana ini berkaitan dengan komitmen individu dalam organisasinya, sejauh mana individu bisa mengenal dan juga merasa terikat dengan organisasinya. Yang kemudian ada work engagement, merupakan sebuah keadaan atau kesejahteraan atau kepuasan individu, ditandai dengan adanya peningkatan energi yang kuat dengan pekerjaan seseorang. Selain itu, juga terdapat organizational citizenship behavior, di mana individu akan memiliki inisiatif yang tinggi, akan bersukarelawan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dengan cara mengerjakan sebuah pekerjaan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya atau sebenarnya di luar kapasitasnya. Ini dilakukan karyawan dengan secara sukarela dan juga inisiatif untuk membantu perusahaan. Selanjutnya, ada competitive knowledge sharing and innovation advantages. Ini terdiri dari inovasi dan juga knowledge sharing. Kemudian, ada emotional intelligence, di mana individu yang memiliki emotional intelligence, secara otomatis dia mampu untuk mengelola emosinya, dia sadar betul bahwa emosinya ini akan berpengaruh dengan lingkungannya, sehingga ia berusaha untuk meregulasi emosinya dengan baik agar tidak mempengaruhi lingkungannya. Individu dengan emotional intelligence tinggi juga akan lebih mudah memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, ada interpersonal skill, di mana ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam berkomunikasi. Namun, komunikasi yang dilakukan individu itu secara efektif, di mana
dilakukan dengan cara menyimak dan juga berempati, sehingga komunikasi bisa terjalin dua arah. Personal job satisfaction, productivity, and performance. Job satisfaction sendiri merupakan perasaan positif mengenai pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi yang luas dan juga karakteristiknya. Individu yang memiliki kepuasan pekerjaan tinggi akan melakukan tindakan yang positif terhadap pekerjaannya. Kemudian ada produktivitas di mana berkaitan dengan perilaku karyawan dalam memberikan kontribusi positif terhadap tujuan dan juga sasaran organisasi. Selanjutnya, ada performance merupakan sejauh mana seseorang individu atau sekelompok individu mencapai tujuan dan tanggung jawab mereka di lingkungan kerja. Berikut merupakan konsep-konsep yang ada di dalam psikologi bisnis mengenai kerangka kerja, kemudian ilmu yang menyusun psikologi bisnis, kemudian psikologi positif, dan konsep-konsep lainnya yang dikaji dalam ilmu psikologi bisnis. Kemudian, ada pun manfaat dan juga peran dari psikologi bisnis terhadap perusahaan, yaitu untuk membantu perusahaan mencapai kebahagiaan orang-orang di dalamnya, di mana sebenarnya organisasi sendiri itu dibentuk untuk mencapai kebahagiaan. Organisasi merupakan sebuah sistem yang memang di dalamnya ada tujuan, namun bagaimana tujuan itu bisa dicapai melalui kebahagiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.